kata-kata yang salah, tapi ini adalah kemampuan dan pemahaman saya. Yang pertama, di dalam sebuah modul kurikulum Merdeka, kita harus memiliki komponen secara umum yaitu CP. Yang mana CP ini capaian pembelajaran. Kebetulan Sotri, yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal ini terdiri dari asesmen awal, asesmen diagnostik, dan asesmen sumantif. Kebetulan judul saya angkat di sini adalah tentang Asmaul Husna, yaitu yang berkaitan dengan 5, yaitu Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhmid, dan Al-Ba'is. Kebetulan dalam profil langkah awalnya adalah kita menentukan profil Pancasilanya, Pak. Dalam penentuan profil Pancasila Rahmatan lil Alamin, itu profil Pancasila ini yang ingin dicapai Saudara Didi adalah kepribadiannya, Pak. Kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga peserta didik kita ini berakhlak mulia. Dalam bentuk penilaiannya nanti adalah penilaian sikapnya, penilaian kepribadiannya, penilaian afektifnya. Itu yang diambil penilaian dalam bentuk PBL. Yang kedua, di dalam komponen ini ada memiliki tujuan, yang mana tujuan pembelajaran ini sampai mana siswa mengetahui pembelajaran kita, sehingga kita perlu menentukan tujuan pembelajaran. Dalam selanjutnya yaitu dalam penilaian profil itu siswa di dalam penilaian ini siswa perlu adanya penilaian adab, kreativitas. Itu yang bentuk-bentuk penilaiannya, Pak. Lanjut. Kita di dalam komponen itu ada pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan memancing, bagaimana kita memancing peserta didik ini dalam mengembangkan pembelajaran kita nanti ke depannya. Yang kedua ada pembelajaran bermakna, yang mana pembelajaran bermakna ini memberikan makna dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga kita masuk ke pendahuluan, inti, dan penutup. Itu komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu berkaitan dengan PBL, sedangkan dalam bentuk isinya yaitu siswa dibagi beberapa kelompok. Kelompok ini yang berkaitan dengan identifikasi masalah, yaitu penyusunan proyek proposal orientasi masalah, itu pengelompokan siswa, penyelidikan terhadap hasil kelompok siswa, pengembangan dan penyajian evaluasi yang disampaikan oleh siswa, yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah kita berikan terhadap siswa tersebut, Pak. Baik. Selanjutnya pada di tujuan pembelajaran. Ya, Pak. Di tujuan pembelajaran, kemudian kriteria yang tercapai tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, di sini saya lihat ada meyakini. Ya, Pak. Meyakini dan menjelaskan makna Asmaul Husna. Kalau kata meyakini, ini bisa tidak diukur? Dia masuk di KKU. Ya, cara mengukur keyakinan itu dengan apa? Cara apa? Dengan cara aplikasi, Pak. Mengaplikasikan, Pak, ke dalam kehidupan dia sehari-hari. Atau saya contohkan. Kalau mengungkap nilai-nilai, Ya. nilai-nilai akhlak. Kenapa tidak menyebutkan saja? Menyebutkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai keyakinan kepada Asmaul Husna. Ini pertimbangan apa ya kira-kira? Apa pertimbangannya kira-kira, Pak? Ya, tidak menggunakan KKO seperti kata menyebutkan, tapi justru mengungkap nilai-nilai akhlak. Pertimbangannya apa itu kira-kira?
di sini saya apa Pak, bagaimana siswa mengungkapkan nilai-nilai karakternya yang terdapat di dalam pembelajaran gitu Pak. Ya, maksud saya, kenapa tidak menyebutkan saja? Dari Pak. Maksud saya, kenapa tidak menyebutkan saja? Kalau menyebutkan ini kaitannya itu pengertian Pak. Berarti siswa hanya bisa menyebutkan saja tanpa memahami makna apanya Pak, dan tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Baik, boleh. Oke, selanjutnya. Eh, bisa bisa dibuka ayat Al-Qur'annya, Bu? Ada Al-Qur'annya? Ya Pak, halaman berapa Pak? Ya, coba dibuka surat kedua, Surah Al-Baqarah. ayat pertama, kedua, ketiga, ya Al-Baqarah. Bisa Untuk dibaca, Pak? bisa Pak. Ini Pak Al-Qur'annya Pak. Ya, ya, silakan, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, baik. صدق الله العظيم. Sudah Pak. Subhanallah. Eh, itu bacaannya tadi banyak keliru itu. Alif lam mulai dari ta'awudz itu keliru tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ A'udzu بالله من الشيطان shin الرجيم. shin itu shin itu. A'udzu billahi asyaiton minasyaitonir rajim. طه ya Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bukan sod, shin. Sh. Syai Ya, asyaiton. syaitan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم. Sa di ujung lidah ya Pak. Enggak. Sya. Sh, sh, sh. من الشيطان الرجيم. Syaitanir rajim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Coba bisa dibaca, Pak? Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, baik. Alladzina Baik. yu'minuna bil ghaib. Sudah Pak? Baik. Diambil pulpennya. Pak Tri bisa Ya, ambil anunya apa namanya? Pulpennya bisa Pak. sama kertasnya, ya, ya. Mohon ditulis. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya Pak. Ya, mohon diimla ya. Jangan lihat teks ya. Jangan lihat tag Pak. Ya, jangan lihat teks. Ya Pak. Pak imla.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini dia Pak. Ada kelihatan Pak? Oke, sudah cukup. Ya, baik. Pak Hotri, itu ya. Saya kira Ya Pak. tinggal diperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, ya banyak tilawah ya, Pak Hotri ya. Iya Pak. Ya, jumlahnya sudah mulai bagus, ya tinggal nanti diperbanyak lagi lah menulis ya, membiasakan mengimla. Saya kira mungkin dari saya cukup. Silakan Pak Azwar. Terima kasih. Oke, sudah Pak ya? Sudah Pak. Ya, sudah Baik, cukup. terima kasih buat Dr. Muhajir Nur Rahman MPDI selaku penguji 1. Nah, Pak Hotri masih kuat ya? Insya Allah bisa kuat Pak. Kalau tadi Pak penguji 1 sudah sampaikan terkait dengan PJBL atau PBL ya. Nah, sekarang tugas saya tentang PTK. Pak Hotri ya, PTK. Pak Hotri kemarin sudah kirim proposalnya itu di LMS ya, Pak Hotri ya. Sudah Pak. Terkait dengan apa Pak Hotri itu? Apa topiknya di LMS itu? Kebetulan saya mengangkat dengan judul peningkatan aktivitas siswa, peningkatan aktivitas Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar peserta didik dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah itu melalui Asmaul Husna, dengan pendekatan saintifik dengan metode PJBL Pak di kelas 5 itu di SDN 26 Payakumbuh Pak. Ya, mengapa Pak Hotri mengangkat materi terkait dengan apa tadi ya yang Pak Hotri punya tugasnya tentang apa ya? Ya Pak, kenapa saya mengangkat itu penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya keterlibatan artis siswa dalam pembelajaran agama yang bersifat teori Pak, sehingga hasil belajar mereka belum optimal. Maksudnya di sini adalah gini Pak. Kebetulan di SD 26 Payakumbuh itu terdiri dari 3 rombel, kelas 1 sampai kelas 6. Kebetulan saya sendiri mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Kelas 5 ini karena kurikulum Merdeka kan sudah mengadakan yaitu namanya ujian ANBK, sehingga dari kelas 4 sudah dituntun anak untuk berlatih ANBK, sehingga pembelajaran ANBK ini pada kelas 5-nya kebetulan program dari pemerintah Kota Payakumbuh memberikan bantuan kepada sekolah SD negeri baik dan swasta, dan dapatlah sekolah SD 26 ini berupa bantuan Chromebook 30 siswa, maka dibukalah kelas digital. Kelas digital itu lokal 5A. Sedangkan yang 5B ini adalah program dari sekolah sendiri dan membentuk program digital, sekolah digital
Sehingga yang mana laptopnya ini menggunakan bagi siswa memiliki laptop sendiri pribadi, maka terdirilah dua lokal digital. Sedangkan kelas 5C-nya itu pembelajaran biasa yang kumer, pembelajaran biasa, sehingga pembelajaran dari kelas 5 ini dari hasil nilai rata-rata ujian MIT kemarin yang diambil di semester 1, sampelnya semester 1, yang rata-rata dari ketiga kelasnya, kelas C inilah yang kurang, Pak. Kenapa kurangnya kelas C ini? Pertama, kelas digital dia mempraktikkan secara langsung. Salah satu contohnya materi yang saya ajarkan lebih dekat dengan nama Allah, yaitu PJPBL. Salah satu metode PJPBL, saya menyuruh anak bikin kaligrafi. Mereka sudah bisa mendesain. Kenapa dia bisa mendesain? Karena sudah belajar tentang uh, uh, aplikasi Canva dan aplikasi namanya yang rancangan bikin komputer itu apa namanya, Pak? Lupa. Coding, Pak. Sehingga kedua kelasnya mampu. Sedangkan kelas 5C hanya dia masuk dengan guru kelasnya sekali-sekali dengan menggunakan ini. Dari ketiga kelas ini nampak ketimpangan, Pak. Iya, Nah, baik. itulah alasan saya mengangkat itu peningkatan aktivitas ini karena anak sudah biasa main komputer, dia sudah ada nampak aktivitas dan hasil belajar peserta pun meningkat gitu, Pak. Oke, baik. Dibanding Iya. Pak Hotri, terhadap jadi yang tiga. sekarang itu Tertarik di kata, Pak. sekolah Pak Hotri itu sudah jalan dengan coding tadi tuh, Pak. Insya Allah sudah, Pak. Sudah jalan 2 tahun, Pak. Sudah 2 tahun ya, luar biasa sekali itu. Ya, Pak. Padahal Kemendikbud baru mulai tahun ini ancang-ancang ya. Ya, Sekolah. merancang karena program dari Kota Payakumbuh dia sudah memberikan yaitu laptop bantuan dari 2022, Pak. Oke, baik. Jadi Oke, Pak Hotri, baik karena sekali ya. Nah, sekarang saya mau suruh Pak Hotri untuk coba demonstrasikan cara mengajar Pak Hotri ya dengan materi yang sudah dikirimkan kemarin itu dari awal masuk sampai dengan penutup materi, Pak. Silakan. Pak, Pak, minum dulu sebentar izinnya, Pak. Serak ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Ternyata Bapak perhatikan, silakan diluruskan mejanya, Nak. Ya, terima kasih. Dan silakan dipersiapkan bahan-bahan yang akan disiap untuk belajar pembelajaran PAI dengan Bapak pada hari ini. Oh ya, ternyata Bapak lihat ternyata bangkunya terisi semua ya. Oh, Masya Allah, luar biasa pada semangat ya belajarnya dengan Bapak. Terima kasih. Bapak panggil ketua kelas, silakan ketua kelas bantu Bapak untuk memimpin doanya. Siap gerak, doa mulai, doa selesai. Terima kasih Ananda. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbil alamin. Sekarang Ananda buka semuanya yaitu surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Silakan kita baca sama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ananda semua. Alhamdulillah kita sudah membuka dengan membaca kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal sampai akhir berjalan hendaknya. Nah, Ananda semua, siapa yang ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ayo. Iya Pak, terima kasih. Pembelajaran kita minggu lalu itu berkaitan tentang elemen Quran hadis, itu tentang anak yatim. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ananda, Bapak ada ini akan memberikan pertanyaan pemantik. Nih, Pak Dalolin buat nama Pak, itu ini gambar apa? Dan Bapak ada 2 benda. Yang pertama adalah bunga. Yang kedua adalah, kebetulan bunga juga, kebetulan cepat Bapak ambil. Ini adalah bunga hidup. Sedangkan ini adalah
bunga mati. Jadi apa perbedaan di antara keduanya, nak? Iya, Masya Allah, luar biasa. Benda hidup ini sepertinya halnya manusia. Dia butuh perkembangbiakan, dia butuh bernafas, dia butuh perlukan makanan. Kenapa dia butuh ini? Karena dia adalah ciptaan Allah, dia berkembang biak. Masya Allah, luar biasa. Dengan ciptaan Allah ini kita bagaimana kita meyakini ciptaan Allah ini terhadap kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Apakah bunga ini berbicara, nak? Bisa, seperti halnya manusia. Tetapi dia berbicara sesama dia. Bahkan dia berzikir dan bertasbih kepada Allah. Iya, Masya Allah, luar biasa. Yang ini ya, nak, ini adalah benda hidup. Ini Nak Afdal, benda apa nih namanya? Benda hidup, benda mati. Nah, benda mati ini adalah ciptaan siapa, nak? Ciptaan manusia. Bisa seperti benda yang pertama yang Bapak tampilkan tadi? Tidak. Ya, Nak Afdal, benda ini dia tidak berkembang. Nanti Nak Afdal setelah pergi, sekarang udah kelas 5 kan? 2 tahun lagi kembali ke sini. Lihat bunga Bapak ini. Apakah dia berkembang? Apakah dia tumbuh? Nah, jawabannya tidak. Terima kasih Nafda. Alhamdulillah luar biasa ini pendapat masukan luar biasa yang sudah diberikan oleh Nafdal. Selanjutnya adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu satu, anak Bapak dapat meyakini pengertian Asmaul Husna di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah anak Bapak mampu menjelaskan makna dan arti Asmaul Husna secara menyeluruh. Yang ketiga adalah anak Bapak mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan Asmaul Husna ini. Ya, anak Bapak sekalian, sebelum Bapak akan membagi kelompok, kebetulan Bapak akan menggunakan metode PBL. Sebelum Bapak akan membagi kelompok, Bapak akan menjelaskan materi ini terlebih dahulu. Oke, Pak Hotri. Ya, Pak. Penutup. Penutup. Baiklah, Pak. Silakan tampil kelompok 2. Alhamdulillah luar biasa kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, Alhamdulillah luar biasa, hebat kelompok anak Bapak ini. Karena pembelajar anak Bapak sudah menampilkan dengan metode penemuan yang sudah penemuan video yang sudah Bapak berikan, kita akan menyimpulkan bersama-sama ya anak Bapak. Ya, apa pembelajaran kita pada hari ini? Ya, tentang Asmaul Husna. Ya, terima kasih. Yang kedua, bagaimana kita menerapkan? Iya, betul, luar biasa Anda semua. Baiklah anak Bapak sekalian, Bapak akan memberi tugas kepada Ananda semua berupa silang, bagaimana Nanda menyilang nama-nama As-Husna beserta artinya. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikumpulkan, nak. Terima kasih. Bapak akan menilai. Adapun penilaian Bapak adalah setelah Bapak menilai efektifnya, Bapak akan tadi dalam proses pembelajaran Bapak menilai kerjasama kelompok dan aktivitas anak Bapak dalam berkelompok. Karena tugas berikutnya Bapak akan memberikan tugas itu berupa membuat kaligrafi. Silakan anak-anak Bapak pelajari di rumah dan minggu besok kita akan bertemu kembali. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini karena pembelajaran kita sudah berakhir dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Dah, Pak. Halo Pak Azwar. Pak Azwar. Suara Pak Azwar Ya, tidak Pak kedengar. Hotri, terima kasih banyak atas paparan jawaban tadi yang disampaikan ya. Luar biasa semangat sekali ya dari awal sampai dengan akhir itu semangat sekali ya. Jadi terima kasih banyak buat Pak Hotri. Nanti sebentar nanti pantau nilai di LMS Pak Hotri ya terkait dengan dengan komprehensif ini. Ya, Pak. Ya, Pak Hotri, dengar suara saya Pak Hotri? Sekarang udah dengar, Pak? Ya? Oke, baik. Kalau gitu silakan kepada Pak Hotri untuk meninggalkan ruang Zoom ya, Pak Hotri. Iya, Pak. Oke, terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak dan kepada Bapak Profesor Pak. Terima kasih Pak atas sudah bimbingannya. Saya ucapkan Sama-sama terima Pak kasih. Adri, terima kasih. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Silakan Pak Hotri. Pak Dokter, berikut atas nama Ya, Ibu Gusti Melati. Melita Melita ya, ya, Ibu Gusti. Melita. Ibu Gusti Melita. Ya, ya, baik-baik.